Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki. Saya dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dimension Product, Dimension Waktu. Dimension Karyawan, Dimension Cabang, dan Function Penjualan. Tabel saya sudah ada semua dan outputnya sudah saya lempar ke MySQL. Mungkin beberapa teman-teman masih melakukan langkah-langkah tersebut seperti yang saya buat kali ini, tapi saya ingin melihatkan saja output dari punya saya. Baik, ini output pertama dari Dimension Product. Sabar. Oke, sementara proses. Oke, ini dia preview dari Dimension Produknya. Ada 41 data yang saya sudah input ke sini. Dan output setelah saya melakukan di Pentaho ini, kita close dulu. Oke, sudah kita output di sini. Kita pindah saja ke ini, ke Chrome. Nah, di sini sudah ada data ini ya, data Dimension Product tadi ya. Kita lihat apakah sama Dimension Productnya atau berbeda. Sabar ya lah, sabar lagi proses tes. Oke, ini sudah muncul ya kayak tadi. Seperti yang tadi juga sudah muncul. Sabar, lagi proses lagi ya. Ini sudah muncul 41 data seperti yang di Pentaho tadi. Oke, kita lanjut ke Pentaho. Sini ada beberapa yang digunakan lah untuk membuatnya. Yang pertama kita memasukkan tabel input. Ini tabel input juga. Ini kita lihat, ini namanya string lookup. Oke. Baru kita lanjut ke membuat add sequence. Terus kita lanjut ke select value. Ini dia guys, select value. Select value ini kita sesuaikan sama yang diberikan sama dosen kita. Oke. Terus ini apa gunanya? Untuk melempar atau menginput sesuatu ke MySQL kita. Gitu teman-teman. Kita lanjut ke dimension waktu. Nah ya, di dimension waktu ini yang pertama itu ada stepnya, yaitu generate rows. Oke. Terus lanjut ke sini, ada sequence, terus lanjut ke ini kalkulator. Nah, di kalkulator ini kita membuat tanggal, tahun, bulan, tanggal harian. Masukkanlah semua ini yang sudah diinput pada di sini, yang kedua ini. Terus kita buat lagi di sini data girl nomor bulan sama nama bulan. Penamaan bulan.
Nah, lanjut lagi ke stream lookup. Kita beri nama join bulanan. Sudah, ini kita beri lagi nama harian, baru kita lagi stream lookup, terus kita ke modif JavaScript value, terus kita pilih kolom, lalu di dimension waktu. Nah, seperti yang kayak tadi, dimension waktu ini untuk MySQL kita, yang untuk di database kita nanti yang di localhost. Untuk memastikan bahwa ini sudah ada di MySQL kita coba review dulu. Oke, tunggu kita. Oke, lagi proses ya teman-teman. Kita sabar dulu. Oke, sudah muncul. Nah, di sini kita lihat bahwa kolom pertama itu SK waktu, nama hari, kuartal, nama bulan, tanggal, dan tahun. Nah, di sini kita untuk memastikan bahwa ini sudah terinput ke MySQL kita stop saja dulu. Oke, baru kita pindah lagi ke localhost. Kan kita tadi sudah lihat ini tadi teman-teman, sudah kita lihat tabel dimension produknya. Kita ke dimension waktunya lagi, apakah dimension waktunya juga sudah terinput sama dari preview di Pentaho kita. Mari kita lihat bersama-sama ya. Tunggu dulu, kita lagi memproses. Sabar, ini lagi proses ya teman-teman. Maaf, mungkin cukup berat lah untuk recording sambil buat video sambil buat ininya, database-nya teman-teman. Jadi saya tidak bisa buat langkah-langkahnya lah dari awal. Mungkin kalau terlalu lama mungkin laptop saya akan ya berat lah. Nah, di sini kita lihat apakah sesuai. Oke. SK waktu, nama hari, kuartal, nama bulan, tanggal, tahun. Nah, sesuai sudah yang kita punya di sini. Kalau mau lagi cek lebih pastinya, kita preview saja, tidak apa-apa. Kita preview lagi. Yang jelas setelah kita preview, kita stop saja. Sabar, lagi memproses. Nah, sama kan? SK waktu, nama hari, kuartal, nama bulan, tanggal, waktu. Oke. Jangan lupa teman-teman untuk tidak error pada bagian ini, kalian stop saja supaya tidak terrun, karena pada spawn ini atau Pentaho ini tidak bisa multitasking atau membuka dua tab. Gitu. Tidak bisa merun dua-duanya langsung. Ya, bisanya run satu-satu. Oke, kita lanjut ke dimension karyawan. Nah, di dimension karyawan ini mirip lah sama yang di produk tadi, hampirlah mirip. Tuh. Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini juga hampir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh ya, ini bertambah satu saja. Bertambah pada ini kolom namanya. So, nah di sini ada tabel input. Kita menginput data dulu. Sudah, kita sabar. Ini kan tabel input. Kita menginput data-datanya dulu. Oke. Nama tabelnya itu yang kita input itu TBL karyawan. Oke. Di sini tabel cabang. Tuh. Ya kan? Ini dia. Ini dia teman-teman, cabang. Oke. Sesuaikan. Nah, di sini stream lookup. Nah, ini pemanggilan ini yang tadi, yang kedua tadi itu tabel input kedua itu. Kita panggil kode cabang, nama cabang, baru kita panggil nama area cabang. Sini non. Oke.
lanjut ke kolom nama. Nah, ini kolom nama ini kita untuk memastikan bahwa yang ini dan yang ini itu menyatu teman-teman. Jadi kan yang pada saat tugas sebelumnya itu kita namanya itu kan terpisah di tabel. Nah, kita ini di sini untuk menyatukannya. Nah, pemisahnya itu cuman spasi ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, di sini pilih karyawan, SK karyawan ini dan ini. Oke, kita preview, quick launch. Sabar, lagi proses. Oh ya, sudah muncul. Untuk memastikan ini bahwa ini sudah muncul di database kita atau MySQL kita kembali lagi ke apa ya tadi teman-teman, dimension karyawan. Kita lihat apakah yang dikeluarkan oleh Pentao ini apakah sesuai atau tidak. Lihat saja. Kita lihat SK karyawan, kode cabang, nama area cabang, kode karyawan, nama karyawan. Nah, kita lihat saja di sini. Oh iya, sesuai sudah. SK karyawan, kode cabang, nama area cabang, kode karyawan, nama karyawan. Ada itu tadi ada yang tadi itu teman-teman yang katanya yang kata saya tadi misalnya itu cuma spasi. Nah, ini dia teman-teman, kita menyatukan nama depan dan nama belakangnya gitu. Oke, kita close saja. Nah, kita lanjut ke dimension terakhir, yaitu dimension cabang. Nah, di cabang ini seperti tadi teman-teman, di sini kita pilih tabel input juga kita menginput tabel cabang, menginput kota, baru kita stream loop, kita panggilin keduanya, terus kita panggil lagi tabel provinsi dan menyatukan dengan kedua cabang ini. Nah, terus kita buatkanlah SK cabangnya. Terus kita pilih kolom dan dimension waktu. Kalau kita lihat di sini, ini kan nanti kolom ini akan menyesuaikan di tabel akhir kita. Kalau tidak percaya, kita lihat bersama-sama. Teman-teman bisa lihat dulu di sini ada SK cabang, kode provinsi, nama provinsi, kode cabang, nama cabang. Oke, kita lihatlah bersama-sama dulu. Kita preview apakah sesuai yang saya katakan tadi atau tidak. Nah, sesuaikan teman-teman. Itu gunanya teman-teman yang tadi untuk menyesuaikan tabel mana saja yang ingin kita ambil. SK cabang, kode provinsi, nama provinsi, kode cabang, kode cabang, nama cabang. Untuk sama yang kayak tadi teman-teman, kalau ingin memastikan bahwa sudah ada di localhost kita atau PHP my admin kita ke sini saja. Apakah sudah terinput atau tidak, kita lihat saja. Sabar ya teman-teman, lagi memproses, mungkin lagi ya begitulah ya. Oke, ini sudah sesuai ya teman-teman, gitu kurang lebih lah penjelasan dari saya untuk yang tadi pemilihan kolom. Oke, kita close saja sini. Jadi teman-teman ini namanya ini kalian menyesuaikan saja bagaimana yang memudahkan teman-teman. Misalnya tabel cabang, kalau teman-teman lebih gampang untuk memahami sesuatu dengan penamaan, mungkin teman-teman menyesuaikan saja dengan penamaan yang bisa teman-teman mudah ingat lah untuk melakukan sesuatu ini. Kayak inilah pilih kolom. Jadi saya menggunakan pilih kolom ini karena mudah diingat.
bahwa pada tahap ini kita memilih kolom untuk mengoutputkan di MySQL kita, gitu, teman. Oke, kita lanjut ke function penjualan. Nah, di sini teman-teman kita menghubungkan dari keempat tadi dimension. Yang pertama itu ada dimension produk, dimension waktu, dimension karyawan, dan dimension cabang. Nah, yang pertama itu kita masukkan dulu tabel penjualan. Nah, sudah kita masukkan tabel penjualan, kita panggil lagi dimension cabang. Oke, saya singkatlah jadi DM. Baru kita panggil join, dan join ini menghubungkan antara tabel cabang dan tabel penjualan, dimension cabang dan tabel penjualan ke sini. Nah, setelah itu kita panggil DM produk. DM produk ini, dimension produk ini menyatukan dari ketiga ini teman-teman. Tuh. Terus ini menyatukan dari keempat ini. Terus lanjut lagi menyatukan ke 5 ini, baru ke 6 ini. Jadi gunanya ini itu stream ini gunanya ini teman-teman, untuk kalian menghubungkan dua tabel input ini. Kita lihat saja apakah sesuai memang atau tidak. Kita lihat bersama-sama. Ini dia teman-teman, ya kan, gitu. Tapi kita menghubungkannya ini kita juga pilihlah apa-apa saja yang kita masukkan di dalamnya. Semisal kayak kita memasukkan saja kode cabang, SK cabang, baru yang mau di look itu DM cabangnya, begitu. Oke, lanjut saja. Ya, seperti step yang dibawain tadi, ini menghubungkan semua dari tabel input kita punya ke sini, total penjualan. Nah, di total penjualan ini, setelah total penjualan, kita buka lagi, pilih kolom lagi, kolom apa saja yang ingin kita tampilkan pada outputnya. Oke, kita lihat lagi. Kita lihat lagi SK produk, SK karyawan, SK waktu, SK cabang, jumlah pembelian, total penjualan. Nah, di situ nanti akan kolom itu akan kita tampilkan ke ke output yang berada di MySQL kita atau database kita. Kalau mau kita lihat previewnya atau tampilannya sebelum kita lempar ke MySQL kita, bisa kita preview. Oke, kan tadi kita panggilannya SK produk, SK karyawan, waktu cabang, jumlah pembelian, dan total penjualan. Nah, inilah semua yang akan muncul pada MySQL kita atau database kita. Kalau seperti tadi, kalau ingin memastikan bahwa tabel kita ini sudah, database kita ini sudah terinput ke localhost kita ke sini saja. Oh iya, sudah muncul di saya ya. Nah, nanti ketika yang muncul di function penjualan itu akan sama dengan yang tadi kita preview di Pentaho kita. Itu menyesuaikan saja. Oke, menyesuaikan di Pentaho kita apakah sesuai dengan yang kita punya atau tidak. Pastinya kalau tidak sesuai sih pasti error sih, karena adalah yang pasti error kalau tidak sesuai dengan pemilihan kita.
Pastinya di sini ya seperti tadi SK produk, SK karyawan, SK waktu, SK cabang, jumlah pembelian dan total penjualan. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan tentang bagaimana cara pembuatan dimension produk, dimension waktu, dimension karyawan, dimension cabang, dan function penjualan. Mungkin itu saja. Saya atas nama Muhammad Rifki, terima kasih teman-teman untuk telah menonton video ini, dan makasih juga kepada Bapak Valentino Aris yang telah mengajarkan saya mata kuliah Business Intelligence di Pentaho untuk melakukan sebuah input dan output database. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.